Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan saya Aden Fitra di sini. Oke, kali ini saya akan ngebahas tentang update 24 jam terakhir ya. Seperti biasa Bitcoin dan Ethereum. Dan sebelum kita mulai, pastikan subscribe dan like videonya jika kalian menyukai pendekatan pasar yang murni berbasis data dan bukan sekedar spekulasi yang meragukan. Kayak gitu guys. Jadi do your own research first. Oke, mari masuk ke data yang pertama adalah 24 jam terakhir. Kalau kita melihat kondisi Bitcoin itu sempat menembus sampai 62.800 guys. Kayak gitu di sini. Lalu kalau bisa lihat sosial media udah mulai banyak yang panik dan bisa banyak yang teriak bahwa wah, ini udah terakhir nih, ibaratnya Bitcoin udah nggak akan naik lagi atau enggak malah bisa jadi nol. Seperti itu. Jadi asal teman-teman tahu kalau di zoom out kita sudah mengalami penurunan bulan ini sekitar kurang lebih di 19% ya guys, only this month. Nah ini kalau teman-teman mau klik dari sini candlenya kelihatan. Nah ini 19,8% ya, 19,89%, dan kelihatan brutal di jangka pendek. Tapi ya apakah ini anomali? Ternyata tidak, karena ini volatilitas standar yang harus Anda hadapi ya jika Anda bermain di Bitcoin. Seperti itu guys. Kemarin kita juga ada tarik garis di sini dan udah breakdown ke bawah kayak gitu. Dan juga kita juga tidak bisa mengisolasi kripto dari kondisi makroekonomi. Dan saat ini tahu sendiri sejak kemarin dan 2 hari yang lalu sudah dibahas bahwa ada pengumuman tarif global yaitu 15% dari Donald Trump, yang artinya ketidakpastian ya. Dan salah satu hal yang paling dibenci oleh pasar tradisional dan aset yang beresiko dan ketidakpastian, yaitu maka dari itu banyak yang risk off ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu kalau kita lihat juga dari beberapa news saat ini Bitcoin tuh 50.000, habis mikro strategi katanya tetap beli Bitcoin kayak gitu guys. Jadi ya ini kadang jadi salah satu berita juga pada saat seller beli, mikro strategi beli, harga Bitcoin malah turun guys. Dan dia udah bilang bahwa dia akan tetap melakukan DC atau dollar cost averaging. Dan juga, nah ini ada pertanyaan juga, better buy Bitcoin atau Ethereum. Tapi kalau dilihat dari sini bahwa Bitcoin turun 4,82% atau turun 47% dari ETH, dan Ethereum juga turun 5,43%. Jadi bisa dibilang nggak terlalu signifikan ya guys ya. Dan informasi terakhir bahwa Harvard itu shift dari Bitcoin ke Ethereum. Jadi mereka menjual Bitcoinnya dan pindah ke Ethereum. Dan lucunya malah Ethereum itu malah sempat turun sampai ke 1.800 guys, kayak gitu. Nah ini dan BlackRock juga informasinya sedang mengurangi posisi Ethereum-nya guys. Nah ini ada 3.784 ETH dilepas seperti itu. Nah maka dari itu ya kadang membuat market jadi panik ya, jadi ikut-ikutan ngejual, lebih seperti itu. Padahal udah banyak beberapa analisa memperlihatkan, contohnya dari weekly sendiri guys, ini bener-bener rekor sebenarnya, rekor terendah. Kalau kita lihat di sini kita ada di 28,9 cycle 2019 ya. Kalau kita coba zoom in ya, kita di 28,7 di 2022, 26,29, dan hari ini kita udah di 20 berapa nih guys, 25 ya, 24, 25,32. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini, ada beberapa analisis yang bilang bahwa kita sudah menyentuh bottom. Tapi jangan langsung menyimpulkan secara cepat guys, karena kalau kita riset dari kejadian sebelumnya, contoh misalkan di sini, nah ini pada saat Bitcoin turun 22% ya dalam sebulan, dari seminggu dari 26.000 ke sempat ke turun ke 17.000, tapi setelah itu melakukan konsolidasi dan tetap
tetap turun guys. Jadi kalau misalkan kita bilang dari sini tetap masih ada turun lagi ke 25% kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita samakan ini dengan kejadian cycle sebelumnya, berarti kita masih bisa turun ke 25%, itu ada di 45.000 ya, sesuai dengan range analisa beberapa market bahwa best buy itu di antara ini MA berapa ya ini? MA Ribbon di 300 ya, 300 dan 400 kayak gitu guys. Tapi kalau di bawah ini ya 400 500 sudah lebih bagus lagi peluangnya untuk naik ke atas. Oke. Kurang lebih itu pergerakan dari 24 jam. Jadi kesimpulannya kurang lebih pergerakan 24 jam terakhir memang tidak menyenangkan ya. Dari kemarin turun, sekarang turun lagi. Dan kalau teman-teman melakukan average yang tinggi, itu harus hati-hati, harus dicek. Dan jika horizon waktu Anda adalah tahunan, jadi ini cuma satu titik tambahan dalam siklus makro Anda ya, atau seperti Anda tarik bulanan juga ya nggak terlalu signifikan ya, karena kita masih ada satu level lagi di sini guys, di 53.000 kayak gitu. Jadi salah satu analisa juga bahwa market kita akan jatuh ke 58.000 sampai ke 48.000. Jadi biasanya bertahan dulu 58, konsolidasi beberapa saat baru turun lagi kalau memang masih bisa turun. Seperti itu guys, karena kalau di sini kelihatan supportnya kurang kuat ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke, lalu Bitcoin diramal anjlok makin dalam. Ini pemicunya. Nah, ini dari detik. Tapi teman-teman harus belajar juga bahwa apa namanya? By the rumor, sell the news. Kadang ada beberapa entity yang besar memang sengaja mereka membayar news untuk menakuti market sehingga dia bisa beli. Kayak gitu guys. Oke, lalu kalau dari X sendiri, nah yang pertama ini adalah Bitcoin fail to hold 200 MA. Nah ini yang tadi saya kasih lihat di sini. 200 MA-nya udah jebol nih guys. Kalau kita zoom in di sini, kita lihat. Oke, ini 200 MA-nya ada di sini. Nah ini guys, nah ini udah jebol nih. Mungkin saya hapus aja dulu biar lebih jelas, biar lebih clear. Nah ini kita udah jebol, close kemarin hari Senin lalu di bawah ini, maka teorinya kita akan turun ke 56.000 kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi nextnya dia bilang 58.000 sampai 55.000. Nah, let we see. Nah gitu guys. Lalu yang kedua, monthly RSI on BTC just take the same zone. Sama seperti 2015, 2018. Do not sell here. Nah ini teman-teman ada peringatan nih, kalau teman-teman percaya monggo, berarti do not sell here kayak gitu kan. Nah ini monthly nih, kalau teman-teman mau lihat monthly-nya ya. Oke, kita sudah berada di zona ini guys. Kita udah berada di zona ini. Zona dimana kalau misalkan kita cek dari cycle sebelumnya, oke kita masih di sini. Zona ini yang kemungkinan masih bisa ada koreksi lagi ke bawah. Tapi kalau kita lihat di cycle yang ini, cycle 2018 bottomnya ya, kita udah berada di bottom ya, mungkin masih ada koreksi 1-2 bulan lagi sedikit kayak gitu. Nanti kita lihat ada di penjelasan berikutnya juga ada yang analisa bahwa kemungkinan besok Maret masih merah, lalu setelah itu kita bisa 5 bulan hijau ya, semoga guys kayak gitu. Oke, lalu nah ini juga this one of the cleanest Bitcoin structure right now. Dia bilang bahwa ini merupakan saatnya yang paling bagus untuk kapitulasi berdasarkan historical. Teman-teman bisa lihat juga langsung di sini bahwa cycle sebelumnya kalau udah menyentuh top, kemungkinan itu bottom, lalu ini juga seperti ini. Jadi kemungkinan ini bisa bottom dan kita bisa balik ke HTA lagi. Do your own research lagi guys, jadi di riset terus, oke? Jangan langsung ngambil keputusan. Oke, kalau ini dari North Star, falling below 60k would cause major structural damage Bitcoin monthly chart and up path that leads much lower. Oke, strong bounce essential. Jadi kalau kata dia ini merupakan salah satu titik terakhir untuk Bitcoin bounce naik ke atas, karena kalau enggak ya struktur ini rusak dan
Bitcoin bisa turun jauh lebih dalam lagi. Kayak gitu guys. Tapi balik lagi, beda chart, beda analisa, beda orang kayak gitu kan di sana. Jadi ya lakukan riset sendiri ya guys ya. Jangan langsung percaya dengan satu chart atau satu sinyal atau satu informasi. Oke. Lalu nextnya adalah, nah ini guys, bisa dilihat bahwa 2018 itu ada 6 konsekutif red month, jadi 6 bulan langsung. Bisa dilihat di sini 1 2 3 4 5 6 ya gitu kan. Agak geser dikit, lalu 7. Lalu setelah itu ada 5 bulan hijau. Nah, ini kurang lebih kita udah 5 bulan. Itu 2 3 4 5. Jadi mungkin 1 bulan lagi. Terakhir bulan March kita masih dapat merah. Lalu setelah itu kita green kayak gitu. Oke. Nah, tadi saya udah bilang guys, jadi ada analisis dari beberapa ini ya, Twitter ya, account. Oke, lalu ini juga most aggressive institutional net selling of Bitcoin ever this last week. Jadi akhir minggu ini tuh benar-benar saya lihat di sini, ini benar-benar paling agresif ya dibanding sebelum-sebelumnya kayak gitu guys. Tapi biasanya kalau udah agresif kayak gini, contoh yang ini sebalik ke atas atau yang ini ya ada koreksi sedikit kayak gitu kan. Ya lihat visi kayak gitu mana. Kita harus masukkan riset ya. Oke, next dari Crypto Patel. Kalau ini malah lebih ke alt season. Dia bilang bahwa 5 years downtrend on altcoin dominance is about to break. Oke, jadi dia bilang bahwa udah 5 tahun downtrend di altcoin, jadi sekarang saatnya untuk break ya ke atas kayak gitu. Walaupun nah ini yang tadi lagi baik lagi. Oke. Jadi itu guys sementara kesimpulannya, jadi pergerakan 24 jam terakhir kurang oke. Dan selama Bitcoin belum mampu menembus kembali ke atas dan menjadikan level 65.000 adalah level yang kuat kayak gitu guys. Sebagai support berarti kita harus siap bersikap pragmatis dan siap untuk fase konsolidasi yang mungkin lebih panjang. Dan jangan membuat keputusan finansial berdasarkan emosi atau kepanikan 24 jam. Waktu ada di pihak kita kayak gitu kan, selama Anda tahu apa yang Anda pegang. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti kalau teman-teman udah komen, insya Allah kalau sempat akan saya coba bahas. Oke, kurang lebih itu guys. Ketemu lagi insya Allah besok. Sekarang tanggal 24 Februari. Besok lanjut lagi tanggal 25 insya Allah. Oke, doakan semoga market berjalan dengan baik.